kembali lagi dalam CNBC Financial Talks dengan tema tabungan aman, bisnis makin nyaman. Dan seperti yang tadi sudah dijanjikan, di awal acara kita ada satu lagi nih narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom juga, public figure, wanita karir, cantik gitu ya, smart, semuanya dipunyain lah pokoknya. Ada kita sapa dulu Mbak Saskia Adia Meka. Halo Mbak Saskia. Halo, hai semuanya, selamat sore. Terima kasih Mas Aidil, tadi aku udah motret juga itu Tuh, cara-caranya. langsung dipraktekin ya Mbak Saskia ya. Langsung dapat ilmu, Masya Allah, seneng banget. Masya Allah ya. Mbak Saskia, karena kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol sama Pak Iksan juga sebagai perwakilan dari asosiasi, langsung spesifik lagi sekarang ke Mbak Saskia kan udah menjalankan berbagai macam bisnis nih ya. Bisa diceritain seperti apa perjalanan Iya. bisnisnya di tengah pandemi ini Mbak Saskia? Oke, ini cukup challenging sih. Jadi alhamdulillah aku ada beberapa jenis usaha. Aku ada kuliner, ada fashion, ada tempat wisata, ada kosmetik juga gitu. Jadi Wow, ketika pertama kali pandemi di awal-awal tuh bener-bener kaget dan kayak kita pikiran aku dan tim itu gimana supaya kita bisa bertahan dan tidak PHK orang. Itu aja. Karena waktu awal pandemi oke. banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, langkah awal itu adalah meminimalisir SDM supaya Iya. perusahaannya masih bisa bertahan. Tapi kalau Mhm. aku sama kebetulan ini kan semuanya bisnis keluarga ya, jadi Mhm, nazar mhm. kita semua adalah kita nggak boleh memberhentikan satupun karyawan walaupun situasinya lagi sulit. Nah, itulah Oke. bagaimana yang challenging bagaimana kita tetap bisa bertahan dengan situasi yang berubahnya luar biasa gitu kan. Tapi justru ternyata um, situasi pandemi itu membuat kita semua jadi tersadarkan, wah ternyata selama ini kita sudah ada di comfort zone gitu kan. Jadi itu Ah, merubah semuanya dan alhamdulillah sampai hari ini pandemi udah jalan 2 tahun, perusahaanku belum dan semoga tidak memberhentikan satupun karyawan. Kalau di total mungkin total wow. karyawan kita ya nggak sebanyak itu ya, ada sekitar 200-an orang ya, tapi alhamdulillah kita tidak memberhentikan satupun dari mereka sampai sekarang di masa pandemi. Alhamdulillah, bersyukur banget pasti yang jadi karyawannya Mbak Saskia nih ya, tidak terkena dan jangan sampai terkena pengurangan karyawan, kita support terus, semoga semua rencana-rencananya Mbak Saskia itu bisa terwujud gitu ya, baik dalam waktu dekat atau jangka panjang. Nah kalau sejauh ini masalah yang terberat nih Mbak Saskia yang pernah dihadapi dari bisnis, ada 5 macam bisnis tadi ya, pasti beda-beda ya tantangannya seperti Oke. apa? Ya benar banget. Jadi masalah terberat itu adalah gini, orang itu kan kalau udah berada di comfort zone, kadang-kadang kita udah merasa aman aja, udah merasa aman dan nyaman, kita males explore. Itu yang terjadi ketika sebelum pandemi. Tapi pas Oke. pandemi kita kayak dihantam, ayo semuanya harus keluar dari zona nyaman kalian. Bagaimana Aha, kalian semua bisa bertahan dalam situasi seperti ini? Jadi tadinya perusahaanku yang fashion, aku punya 100 aha, toko di seluruh Indonesia. Bagaimana si toko itu yang tiba-tiba nggak bisa beroperasi, kita tetap bisa jalan. Oke, berarti kita harus jualan online. Nah, nah, eee, banyak kan, apalagi kalau udah usianya makin nambah terus ya, kalau orang udah semakin mhm, tua tuh mhm. males ngikutin yang namanya teknologi. Pengennya ya udah pakai handphone, itu cuma sekedar buat chat, buat telepon, buat foto. Tapi Betul. akhirnya seluruh karyawanku, kita jadi harus upgrade diri. Aku bilang, "Nih kalau kalian semua nggak ngikutin perkembangan teknologi, perkembangan zaman, akhirnya kita semua yang akan tertinggal." Jadi mau nggak mau semua karyawan, diri saya, keluarga saya, semua orang yang hidup di masa Heeh. ini, semuanya harus upgrade dan harus melek teknologi gitu kan. Akhirnya itu masa transisi selama 3 bulan dari yang tadinya kita segala suatu jualannya offline, kita harus merubah semua sistem ke online, terus Wow. belajar segala sistem yang apa namanya jadi online, soal Heeh. pembayaran, soal jualannya, marketing, shipping dan segalanya itu. Itu masa-masa terberat itu adalah 3 bulan pertama. Alhamdulillah setelah melewati 3 bulan pertama, yang bisnis fashionku itu luar Heeh. biasa selama 8 tahun kita berdiri, masa penjualannya tertinggi justru di pandemi tahun pertama. Wow, kok bisa Itu kayak aku gitu kaget ya? karena Padahal kan iya katanya karena fashion ini salah satu yang makanya terdampak cukup besar. iya, itu yang bikin aku dan adik-adikku juga surprise banget. Kok ternyata Heeh. kita omsetnya malah naik 10 kali lipat gitu kan. Mungkin karena emang kita menggunakan itu yang tadi strateginya kita adaptif. Kita cepat Mhm. menyesuaikan diri gitu kan. Kita langsung mengadaptasi gimana dari toko 100 toko kita tutup, kita bisa jualan online, produk-produknya kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang sekarang, gimana kita Mhm. bisa bikin baju, jilbab yang nyaman buat dipakai di rumah tapi tetap keren juga ketika mereka harus Zoom meeting. Harganya pun kita
ngikutin harga pandemi. Jadi gimana kita ngambil keuntungan nggak terlalu besar, yang penting semua orang bisa menjangkau dan ternyata kita malah dapat perubahan yang luar biasa buat bisnis yang Iya. fashion. Kalau bisnis kuliner, tadinya kan aku jualannya kue buat Heeh. oleh-oleh orang datang ke Yogyakarta. Tapi Iya. aku tahu ini pandemi nggak mungkin ada turis. Jadi 3 bulan pertama aku merubah dari bisnis kue, aku rubah Mhm. sekarang yang utama jualan kopi dan jualan burger. Dan ternyata Oke. alhamdulillah bisa bertahan, bahkan sehari itu kita bisa jual sampai 500-an piece burger. Jadi ya masa-masa terberatnya ketika kita berada di zona nyaman, akhirnya kita mencoba adaptif dan alhamdulillah kita berhasil mengatasi masa-masa tersulit di bisnis itu. Oke, nah kalau masalah karena sesuai tema kita kali ini nih ya, tabungan aman, Ya. bisnis makin nyaman. Kalau Mbak Saskia aman nggak nih tabungannya sejauh ini? Oke, ini kenapa perusahaanku bisa merasa aman dan adaptif selama 3 bulan pertama kita bertahan, Mbak. Jadi kita itu alhamdulillah emang dari awal kita buka usaha, papaku udah ngingetin, kalian harus punya dana operasional itu aman selama minimal 3 bulan atau sampai 6 bulan ke depan. Jadi Pas semua banget seperti yang perusahaanku bisa disampaikan Mas bertahan, yang aku Aidil. bilang tadi. Iya, makanya tadi aku foto juga itu, aku juga bilang ke papa, emang ini financial planner juga berkata seperti itu, papaku juga bilang Heeh. gitu. Jadi kenapa kita bisa bertahan? Karena kita punya dana operasional aman, ada beda-beda tiap perusahaan, ada yang punya 3 bulan, perusahaanku ada yang punya 4 bulan, bahkan ada yang punya sampai 6 bulan ke depan. Jadi Oke. aman sih alhamdulillah, itu yang bikin kita oke 3 bulan kita testing, kita masih punya kanan sehingga operasional bisa berjalan, karyawan bisa tetap bertahan gitu. Oke, jadi langsung dipraktekkan ternyata, teori-teori yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Aidil, ternyata Mbak Saskia udah mempraktekkan itu dari dulu dan itu Ya. sebetulnya yang bagus ya, sebelum terjadi pandemi harusnya sudah paham dana darurat, itu penting. Tadi Mbak Saskia, Mas Aidil juga sampaikan, ada peralihan nih, penjualan dari offline ke online. Kalau menurut Mas Aidil sendiri sebagai financial planner ini memang, wajib nggak sih perubahan ini dari offline ke online atau sebetulnya masih ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan lagi nih? Karena kan beberapa bisnis juga misalnya kayak tadi fashion, kita masih suka ya datang ke mall nyobain baju, offline-nya tuh masih ada gitu. Pertimbangannya apa nih kalau suatu bisnis mau beralih ke online? Ya, jadi gini, pada saat awal-awal pandemi itu sempat ada anekdot ya, joke yang mengatakan, siapa yang bisa mentransformasi bisnis Anda dari offline ke online? CTO gitu kan ya, apakah Anda punya orang yang ahli teknologi segala macam? Jawabannya enggak, jawabannya COVID. Jadi COVID memaksa orang untuk transform, tadi seperti Pak Iksan Iya. katakan, pindah ke Heeh, online. heeh. Dan orangnya pun adaptif, ya, konsumer mau nggak mau. Kalau dulu Harus. konsumer tak ragu untuk beli online, karena takut masalah size, Iya. masalah ukuran, masalah bahan segala macam. Sekarang akhirnya mau nggak mau mereka mesti coba gitu kan. Nah, tapi kita sebagai penjual juga harus adaptif. Misalnya apa? Misalnya supaya konsumen nggak ragu kalau sampai ternyata bahannya tidak sesuai atau ukurannya beda, mungkin bisa ditukar. Misalnya dikasih batas, tapi selama Ya. nggak boleh dipakai ya, cuma dicoba aja ya. Atau misalnya dijelaskan bahannya seperti ini secara detail gitu supaya si konsumernya enggak. Tapi konsumer sekarang udah pinter kok. Jadi maksudnya gini, mereka udah tahu kalau mereka beli harga misalnya mohon maaf misalnya harga yang murah, ya dapat kualitas bahannya seperti ini. Karena mereka Iya. udah bisa ngitung, Iya mereka udah iya bisa iya ngitung iya harga iya. bahan tuh berapa, harga jahit berapa ya Zaskia ya. Iya, Jadi Mbak Saskia udah ngangguk-ngangguk nih kayaknya relate banget. gitu. Jadi udah pinter-pinter Oke. kok para pembeli sekarang ya. Iya, jadi memang dari konsumernya juga beralih dari offline ke online Mm-mm. gitu ya, walaupun Ya. memang nggak sepenuhnya full ke online pastinya. Jadi pintar-pintar bisnis UMKM-nya juga untuk memanage antara offline dan online. Nah, coba kita minta pendapatnya Pak Ari dulu nih dari LPS. Pak Ari, menurut Pak Ari dari transformasi offline ke online ini penting nggak dan memang wajib nggak hukumnya gitu bisnis UMKM khususnya beralih dari offline ke online? Ya, saya mau kasih tips lagi nih. Tadi belajar dari Waduh, pengalaman banyak Mbak banget Saskia tipsnya ya, Pak Ari. yang justru malah masa pandemi malah meningkat. Ini data statistik ya, data historis yang di LPS. Selama Oke. terjadinya pandemi COVID, simpanan perbankan menunjukkan kenaikan. Ya. Berdasarkan data Wow. historis, kenaikan simpanan nasabah perorangan cenderung meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Artinya apa? Artinya masyarakat itu masih belum membelanjakan uangnya untuk kegiatan konsumtif. Jadi dalam teori ekonomi kan ada supply and demand. Di masa pandemi itu demand nggak berkurang sebenarnya. Yang susah itu supply-nya.
Karena apa? Ada pembatasan aktivitas kegiatan perekonomian sehingga yang tadinya dia bisa berproduksi menjadi tidak bisa. Padahal demand banyak gitu loh. Nah, oleh karenanya tadi pendekatan transformasi digital itu justru menjembatani. Karena apa? Ini kita mendorong ya, makanya kenapa tingkat bunga penjaminan kita juga selalu kita sesuaikan, kita turunkan juga demikian BI dengan BI 7 days reverse-nya kemudian menurunkan. Tujuannya apa? Biar masyarakat itu nggak naruh duitnya di bank, biar dia berputar gitu kan. Nah, tapi kondisinya adalah kalau kemudian nggak ada yang mengisi permintaan dari nggak ada barangnya, bagaimana kemudian mau dibelanjakan? Nah, oleh karenanya pendekatan dengan transformasi digital itu juga menjadi penting. Artinya apa? Produsen itu kemudian membuka aksesnya dan kemudian masyarakat bisa mengaksesnya tanpa harus melanggar prokes kesehatan gitu kan. Nah, itu yang utama. Jadi menurut saya transformasi digital di masa pandemi itu menurut saya bagus karena sebenarnya kebutuhan akan permintaan itu banyak. Cuman bagaimana bisa menjembatani produksi yang dari para produsen ini bisa sampai ke tangan konsumen. Itu yang kita dorong. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini juga kita dorong agar masyarakat juga mau membelanjakan agar belanja konsumtif konsumen juga menjadi meningkat. Karena itu yang menggerakkan perekonomian PDB kita. Kita berkontribusi loh untuk menggerakkan ekonomi dengan belanja-belanja tadi ya Mas Aidil, Pak Ari juga, termasuk juga melalui digital. Nah tadi udah Pak Ari, udah dari Mbak Saskia juga. Sekarang kita ke Pak Ihsan lagi nih, mewakili asosiasi UMKM. Pak Ihsan, kalau dari Pak Ihsan sendiri, anggota-anggota di asosiasi banyak juga nggak nih yang mempunyai kisah yang sama seperti Mbak Saskia tadi? Ternyata di tengah pandemi ini dengan adanya transformasi online akhirnya lebih besar lagi omsetnya. Ini jadi kita senang ya, sangat senang alhamdulillah mendengarkan kisah story atau kisah sukses dari Mbak Saskia. Dan memang ini adalah salah satu tadi yang saya katakan bahwa memang dalam waktu 3 bulan itu harus terjadi transformasi. Kalau bagi asosiasi itu suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, para UMKM kita menghimbau untuk lakukan segera transformasi cara berusaha. Ya itu yang dilakukan oleh Mbak Saskia, yang sebelumnya dengan konvensional, wajib semuanya untuk melakukan dengan cara digital, wajib. Nah, kalau kami menyarankan tetap strateginya strategi mix. Kalau dulu mungkin perlu outlet yang gede, sekarang outletnya cukup yang kecil. Tetapi pada saat bersamaan kita punya digital online juga untuk bisa berdagang. Karena gini, kelemahan satu digital online itu adalah kita hanya bisa membidik satu produk dengan harga tidak bisa tawar-menawar. Tetapi kalau kita datang ke satu outlet, kita bisa membidik the other product, tapi kita bisa melakukan tawar-menawar dan bisa terjadi transaksi bisa 2 atau 3 produk. Nah, jadi strateginya kita tetap strategi mix yang kita canangkan atau himbau kepada para pengusaha. Dan saya kira sekarang sebagai pembelajaran bagi kita semua bahwa ini adalah mandatori untuk melakukan transformasi diri cara berusaha kepada ke digital, itu sudah wajib hukumnya. Nah, bagi mereka yang tidak melakukan transformasi, ya tadi kata Mbak Saskia, ya ketinggalan. Nah, karena memang budaya ya, ini sekali lagi saya katakan bahwa budaya kita itu sudah bergeser. Dengan adanya pandemi justru ini budaya kita bergeser kepada cara membeli lewat online. Coba sekarang retail market ya, seperti mall-mall itu sekarang sudah berkurang orang yang datang. Kenapa? Ya berarti outlet di mall kan sudah mulai berkurang, sewa space juga meningkat atau tetap. Itu akhirnya tidak laku. Banyak sekarang mall yang ditutup. Apalagi saya sekarang di Semarang ada beberapa mall sekarang yang tutup. Kenapa? Karena semua orang beralih kepada penjualan lewat online. Nah, kalau dikatakan apakah banyak atau tidak yang melakukan UMKM melakukan transformasi diri, suka atau tidak suka mereka melakukan transformasi dengan dirinya sendiri. Yang saya katakan bahwa UMKM itu sangat bergerak secara dinamis. Contoh Mbak Saskia tuh, ya. Tetapi memang harus keluar daripada comfort zone-nya. Jangan merasa nyaman
sudah merasa nyaman nggak mau keluar daripada comfort zone-nya, ya harus banyak inovasi atau membuat produk-produk turunan seperti kata Pak Aidil tadi, sangat benar. Dan saya Susah sih terus memang. terang sangat senang dan sangat bahagia hari ini bahwa bagi pemirsa atau publik yang menonton acara Finance Talk hari ini, saya kira banyak sekali guru-gurunya, ahli-ahlinya, ada Pak Arya, ada Pak Ari, ada Pak Aidil, Aidil, Mas ada Aidil. Mbak Saskia yang menceritakan tentang sukses story melakukan transformasi cara berusaha melalui digital dan seterusnya. Ini merupakan satu bagian yang merupakan guru yang baik bagi Iya. para UMKM. Bukan Pak Ihsan doang, kita semua senang pastinya ya. Saya juga sebagai Iya. moderator senang banget nih karena dengerin kisah-kisah suksesnya dari masing-masing narasumber, tips-tipsnya, semuanya daging banget dan berguna banget pastinya. Nah, Mbak Saskia sendiri kalau di Ya. tengah pandemi seperti ini kan tadi kata Pak Ihsan harus bertransformasi gitu ya, memaksa diri bertransformasi. Kita harus berinovasi. Pernah nggak sih ada satu waktu butek gitu, kayaknya nggak bisa inovasi sama sekali dan kayak gitu nanggepinnya seperti apa atau meresponnya seperti apa? Oke, kalau ditanya seperti itu pastinya ada, apalagi kan aku punya perusahaan kan ada 5 yang berbeda. Misalnya aku alhamdulillah berhasil yang fashionnya bisa jalan. Cuman yang usaha tempat wisata ini kan PPKM bener-bener nggak bisa dibuka sama sekali gitu kan. Iya. Tadi tuh udah mulai stuck, ini gimana ya operasional. Karena udah berbulan-bulan kan PPKM dan emang bener-bener kita tidak bisa menerima turis yang banyak. Itu berubahnya luar biasa banget. Sedangkan satu desa yang bergantung hidup akan studio yang kita punya itu kan. Tadi udah hampir menyerah gitu. Tapi setiap kita ingat bahwa nih kita menghidupi banyak di sini. Ini usaha kita ini bisa berkah buat orang banyak. Jadi ketika udah mulai stuck, biasanya kalau aku nggak baca buku, aku lihat kisah-kisah orang yang sukses, terus sebenarnya memicu kreativitas juga sih. Aku punya tim, aku kolaborasi. Karena sekarang ini akhirnya menjadi zamannya kolaborasi. Nah, dengan kolaborasi ini biasanya jadi dapat ide-ide baru nih, kayak yang tempat wisata tadi kita udah stuck nih, nggak bisa buka, mau ngapain, akhirnya Mas Anung punya ide kreatif, gini deh aku pengen bikin live show di tempat Keren wisata kita ini, banget. jadi orang bisa nonton lewat digital gitu. Jadi Iya. kita emang harus banyak mengeluarkan kreativitas dan kita kolaborasi. Jadi kalau udah mentok, cari teman buat kolaborasi gitu. Itu penting banget kolaborasi. Dapat lagi satu ya tadi kuncinya kolaborasi. Jadi kalau galau jangan galau sendirian karena semuanya lagi pada galau ya Mas Aidil di tengah pandemi seperti ini justru dimanfaatin saling galau barengan gitu ya buat dapetin solusinya. Jadi kreatif lagi, jadi berinovasi lagi. Keren banget Mbak Saskia. Kita masih bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi masih di CNBC Financial Talks dengan tema tabungan aman bisnis semakin nyaman. Usai jeda berikut ini tetap bersama kami di CNBC Indonesia.